Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Jadi pada malam hari ini kita kegiatan Vikon Sadar ke-135. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang render force yang akan dibawakan oleh Bapak Mukhlis. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Galesong Utara. Beliau ini kelahiran di Paleko, Kabupaten Takalar, pada tanggal 22 Februari 1981. Untuk riwayat pendidikan yang beliau pernah jalani, yaitu pada SMK Telkom Sandi Putra Makassar, kemudian S1 Pendidikan Fisika, dan S2 Manajemen Pendidikan pada Universitas Patria Arta. Beliau juga mempunyai segudang prestasi. Pertama, pada tahun 2013 beliau juara 1 guru teladan Kabupaten Takalar. Tahun 2015 beliau menjadi pembimbing karya ilmiah inovasi dan menjadi juara 1 lomba inovasi tingkat nasional dengan karya baterai dari buah pare yang dilaksanakan oleh Kemendikbud kerjasama dengan USAID Prioritas. Pada tahun 2016, beliau menulis artikel yang dimuat pada 47 media nasional tentang pembuatan tape dari berbagai jenis buah. Kemudian 3 tahun berikutnya, yaitu 2019, beliau menjadi top 30 kompetensi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi dengan menjadi satu-satunya inovasi bidang pendidikan dengan karya Koyobi agen anti bullying. Kemudian 1 tahun berikutnya 2020 tahap 2 seleksi tingkat nasional mewakili Sulawesi Selatan. Bidang pendidikan dalam kompetensi inovasi pelayanan tingkat nasional yang dilaksanakan Kemenpan RB. Berikutnya pengalaman organisasi yang beliau ikuti. Beliau merupakan sekretaris IGI Kabupaten Takalar dari 2019 sampai 2024. Kemudian Ketua MGMP IPA Kabupaten Takalar tahun 2012 sampai 2017. Beliau juga merupakan koordinator fasilitator USAID Prioritas Kabupaten Takalar dari 2011 sampai 2015. Kemudian koordinator fasilitator kurikulum 2013 di Kabupaten Takalar dari tahun 2013 sampai 2015. Beberapa diklat yang beliau ikuti yaitu diklat ke-13 tingkat nasional, diklat nasional pengelolaan laboratorium, kemudian diklat nasional penggunaan IT dalam pembelajaran, kemudian diklat nasional penilaian angka kredit, lalu diklat sebagai fasilitator USAID Prioritas, dan
Diklat Nasional Pembimbing Olimpiade Fisika. Bapak Ibu sekalian, itulah CV atau biodata dari pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Pak Mukhlis, SPD, MPD. Jadi pada malam hari ini materi yang akan beliau bawakan adalah materi yang sangat menarik. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dan mendengarkan dengan seksama materi yang Pak Mukhlis bawakan. Kemudian setelah pemaparan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan cara raise hand. Nanti panitia akan membuka mikrofon Bapak Ibu dan dipersilakan untuk bertanya langsung ataupun bertanya lewat room chat. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, materi tentang render force yang akan dibawakan oleh Pak Mukhlis, untuk kesempatannya saya berikan kepada Pak Mukhlis untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Mukhlis. Oke, makasih banyak Pak Darwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman guru hebat se-Indonesia. Alhamdulillah malam ini saya sangat berterima kasih diundang dalam kegiatan Sadar Igi edisi yang lumayan banyak, 135. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah seputar tentang render forest untuk media pembelajaran kreatif. Mungkin Bapak Ibu masih asing di telinganya tentang apa itu sebenarnya render forest. Perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin selama ini Bapak Ibu sering mengikuti webinar, misalkan webinar tentang pembuatan video animasi, kemudian mengikuti workshop pembuatan website, workshop membuat logo. Maka di Render Forest Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah aplikasi online yang menggabungkan 4 sekaligus. Jadi dia menggabungkan 4 fasilitas, yaitu membuat logo, membuat video animasi, membuat desain gambar, dan membuat website untuk pembelajaran. Untuk tidak membuang waktu Bapak Ibu, jadi malam ini kita akan bersimulasi, kita akan langsung praktek. Mungkin materinya nanti dilihat bagaimana langkah-langkahnya, tapi malam ini supaya menghemat waktu kita akan langsung praktik menggunakan render forest. Langkah pertama yang kita lakukan, kita misalkan masuk di browser, bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan yang lainnya. Jadi untuk menggunakan render forest, karena ini sebentar kita menggunakan video animasi, jadi kita butuh koneksi yang stabil. Langkah pertama di pencariannya kita ketik render forest. Saya sudah muncul, kita tinggal memilih yang ini, renderforest.com, kita masuk. Pak Darwono munculkah? Masih abu-abu. Masih abu-abu. Iya, masih abu-abu. Belum Pak Mukhlis. Belum ya? Belum. Sudah muncul ya? Belum Pak. Belum. Sudah. Sudah ya? Sudah. Saya ulang ya? Atau lanjut? Lanjut saja Pak, sudah tampil ini. Oh ya. Oke Bapak Ibu, setelah kita mengetik render forest di pencarian maka akan muncul seperti ini.
Jadi adapun kemudahan yang diberikan oleh Render Forest bahwa kita tidak usah mendaftar, kita tinggal masuk saja dengan mengklik sign in. Jadi yang ini kita pilih. Kemudian kita bisa memilih masuk melalui Facebook atau melalui akun Google kita. Misalkan saya masuk melalui akun Google, saya klik saja. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan awal dari sebuah Render Forest. Jadi Render Forest ini mempunyai 4 fitur. Yang fitur pertama adalah make logo, fitur kedua membuat video, fitur ketiga adalah membuat atau mengedit gambar di mockup, kemudian fitur keempat adalah membuat desain website. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah membuat logo. Jadi di pembelajaran daring ini kita harus mengikuti sebuah perkembangan kekinian, Bapak Ibu. Mungkin selama ini pada saat siswa diberikan tugas, mereka hanya menuliskan nama, tapi alangkah bagusnya pada saat pembelajaran daring mereka menggunakan logo masing-masing, karena dalam kurikulum 13 ini sangat menuntut siswa untuk membangun karakter mandiri dan kewirausahaan. Jadi sejak ini diperkenalkan bagaimana membuat brand. Jadi misalkan kita klik saja make logo. Ini tampilannya, kita tinggal menuliskan. Jadi siswa tinggal menuliskan di sini nama yang akan tampil di logo, yaitu nama sendiri. Misalkan saya menuliskan nama saya. Saya tinggal klik make my logo. Oke Bapak Ibu, ini sudah tampil. Ini adalah brand saya, logo saya. Bisa juga berisi siswa. Jadi siswa nanti membuat logo masing-masing. Kemudian kita akan menuliskan tagline kita. Apa moto yang ingin disampaikan atau yang mungkin siswa yang ingin capai. Misalkan saya punya tagline di era pandemi COVID-19 yaitu sehat dan terus berkarya. Nah, ini tagline saya. Kemudian saya tuliskan deskripsinya. Misalkan pada masa pandemi COVID-19, terus menjaga protokol kesehatan. Jadi kita tinggal isi sesuai dengan keinginan atau tagline yang kita tuliskan. Oke, selesai, kita tinggal next. Di sini Bapak Ibu, di sini banyak sekali template-template yang disediakan oleh Render Forest, semua gratis, bisa kita gunakan. Kita next saja. Nah, di sini tampilannya banyak sekali, kita bisa pilih bentuk-bentuk logo yang kita inginkan. Banyak sekali, kita tinggal pilih logo yang mana. Misalkan saya pilih logo ini. Oke, tinggal kita klik edit dan download. Tampilannya seperti ini, kita edit sekarang. Pertama adalah kita mengatur posisi. Jadi ini posisi logonya di atas, tulisannya di bawah. Ini tulisan brandnya, ini adalah tulisan tagline-nya. Kita tinggal pilih, misalkan kita mau pindahkan letaknya, kita tinggal ini. Kemudian kalau logonya di bawah, terserah kita yang mana. Misal maunya logo di bawah, seperti ini. Kemudian warna teks. Teksnya kita bisa ganti tulisannya, model tulisannya, hurufnya. Bisa tulisannya seperti ini. Ini sudah berubah. Kemudian tagline-nya, kita bisa juga ubah tagline ini. Kita ubah tulisannya sesuai dengan keinginan kita. Saya memilih yang ini. Nah, sudah. Kemudian kita mengganti warna, bisa juga. Kita tinggal pilih color. Kita bisa mengganti warna teks, warna tagline, dan warna ikon ini. Bisa kita ganti warnanya. Bisa juga kita langsung menggunakan yang ini, pilihan yang sudah ada. Misalkan ini, berubah otomatis.
Oke. Bisa juga kita ganti perbagian, misalkan teksnya saya mau ganti warna biru, bisa. Tinggal kita klik, maka berubah menjadi warna biru. Kemudian yang lainnya bisa kita ganti juga. Ikonnya misalkan saya mau ganti dengan warna hijau. Nah, ini berubah. Oke. Setelah itu kita tinggal download ya. Setelah kita download, Bapak Ibu, ini ada pilihan. Ada free, ini free untuk selamanya. Ada yang berbayar, kita pilih free saja. Bedanya adalah hanya kualitas gambar, tapi kita bisa gunakan aplikasi lain untuk mengupdate kualitas gambarnya. Kita tinggal klik download. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Kelebihan dari Render Forest adalah dia seperti Google Drive. Jadi apapun yang kita lakukan akan tersimpan secara otomatis di dalam akun kita di sini. Misalkan tiba-tiba di tengah jalan kita mau hentikan, maka ini bisa diedit sewaktu-waktu. Kita bisa edit. Jangan khawatir Bapak Ibu, misalkan tidak selesai, bisa dilanjutkan di lain waktu. Jadi untuk mendownloadnya tinggal kita klik download. Maka terjadi proses ini sudah selesai. Ini adalah fasilitas pertama, fitur pertama dari Make Logo. Jadi caranya sangat mudah karena kita hanya menggunakan template-template yang sudah ada. Jadi harapkan nanti semua siswa punya logo sendiri. Jadi pada saat setiap pengiriman tugas ataupun yang lainnya, dia menggunakan brand tersendiri, menggunakan tagline tersendiri. Jadi dia punya ciri khasnya tagline-nya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk di fasilitas yang kedua, yaitu membuat video. Nah ini membuat video, kita tinggal klik. Di sini Bapak Ibu sudah disediakan ribuan template, banyak sekali template-template yang disediakan Render Forest. Di video ini bisa menggunakan banyak sekali pilihan, berbagai macam. Misalkan saya pilih satu saja, misalkan saya pilih yang ini. Kemudian saya tinggal klik. Jadi semua gratis Bapak Ibu. Kita tinggal pilih saja apa yang ada di dalam. Kemudian langkah selanjutnya kita klik buat sekarang atau klik now. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan skinnya, tambahkan perhalamannya. Kita tinggal klik add skin. Di sini Bapak Ibu banyak sekali karakter yang muncul, misalkan karakter ini ada kita previewnya bagaimana tampilannya, tulisannya ada, karakter grup, background yang lainnya, kemudian bahkan fasilitas di sini bisa memasukkan image, gambar, dan bisa masukkan video pada saat kita membuat sebuah video animasi. Misalkan kita buat saja, saya hari ini mau membuat sebuah video animasi sementara, sederhana tentang pembelajaran IPA. Kebetulan basic saya adalah IPA. Saya pilih karakter, misalkan saya pilih grup. Saya maunya muncul percakapan di awal. Saya pilih ini. Saya pilih yang ini. Tidak apa-apa kita pilih saja. Sebentar letaknya kita bisa geser-geser. Tidak apa-apa kita pilih, masukkan saja ikon-ikonnya. Ini ikon kedua, kemudian kita cari ikon yang lain. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, kita masukkan saja ikon-ikon yang mau kita gunakan. Letaknya bisa kita geser-geser saja. Kita bisa masukkan ikon-ikonnya, kita pilih. Saya mau masukkan, misalkan kalau kita masukkan gambar, kita pilih image. Ada tampilannya. Ada berapa gambar, ini bisa kita pilih satu saja. Kemudian saya mau masukkan juga video, jadi saya klik video, kayak ini. Kemudian saya pilih transportation, bisa. Misalkan karena ini berhubungan dengan tata surya, saya ambil gambar seperti ini. Oke, segini saja. Tinggal kita insert, jadi kita tinggal insert skin. Nah, ini Bapak Ibu, sudah ada
template yang disediakan, kita tinggal mengisi template-template itu. Misalkan saya pilih template yang pertama, ini ada percakapan antara dua orang. Jadi kita buat sebuah PD animasi tentang tata surya. Saya klik saja, akan kita pakai bahasa hari-hari siswa. Oh enggak sih, tentang tata surya. Nah, save. Kemudian temannya menjawab, misalkan temannya menjawab, saya kurang paham. Saya kurang paham loh tentang tata surya. Oke. Ini adalah template pertama, ceritanya ada percakapan. Kemudian kita bisa berikan template yang lain. Saya geser ini template-nya. Nah, ini ada template berikutnya, memberikan gambar. Misalkan, yuk belajar tentang tata surya. Kemudian kita berikan gambar di sini. Kita berikan gambar. Kita tinggal klik, baru kita klik upload gambar. Lalu kita cari gambar tentang berhubungan tentang tata surya. Misalkan saya sudah siapkan gambar tentang tata surya. Oke, ini banyak sekali gambar. Saya kasih gambar tentang tata surya. Tinggal masukkan, di-upload. Ini penampilannya bisa kita perkecil, bisa kita perbesar. Ini ada perkecil, perbesar, bisa. Kita tinggal kalau sudah setuju, dan kita bisa putar. Kalau setuju, kita tinggal pilih konfirmasi. Oke, kita masuk di yang kedua. Ini ada orang jabak tangan. Kita berikan saja. Yuk, belajar bareng. Oke, ini kata-katanya bisa disesuaikan Bapak Ibu. Oke, kita masuk di skin yang ini. Bisa geser, saya memasukkan sebuah video atau sebuah video, ini videonya. Kita tinggal klik. Sekarang kita akan berikan teks dulu. Ini ada teksnya di sini. Kita akan video tentang tata surya. Kemudian kita upload videonya. Caranya adalah kita klik ini atau kita klik add, baru masukkan video. Upload video. Kemudian kita cari video yang berhubungan, ini ada videonya. Saya masukkan yang ini. Jadi kita sudah siapkan video, gambar, dan sebagainya. Kita tinggal open. Fasilitas render forest kita bisa gunting atau cut bagian-bagian mana yang kita mau ambil di video ini. Apakah kita mau ambil semua atau misalkan hanya sebagian, kita tes dulu. Oke. Kalau misalkan kita sudah setuju Bapak Ibu, bagian bawah kita tinggal klik trim. Kemudian kita masukkan animasi berikutnya. Ini ada animasi gambar roket. Misalkan saya mau katakan, yuk kita menjelajah. Menjelajah angkasa luar. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan dengan memasukkan gambar. Dengan cara tambah skin, kemudian kita cari image. Cari gambar, ini image.
Kita masukkan langsung yang banyak gambarnya seperti ini. Ini bisa banyak gambar. Kita insert. Kemudian kita tinggal masukkan satu persatu gambarnya. Misalkan planet pertama adalah kita memilih planet Merkurius atau Venus. Oke. Kita konfirmasi. Kita tuliskan di sini Venus. Planet Venus. Kemudian save and close. Oke, kita berikutnya ini kita masukkan juga gambar berikutnya adalah planet lainnya. Misalkan saya masukkan planet Mars. Saya tinggal klik. Oke. Saya konfirmasi. Oke, sudah masuk. Venusnya tadi belum masuk ya. Oke, sudah masuk. Belum kelihatan, masih proses. Tidak apa-apa, kita masukkan 3 saja. Ini kan hanya contoh. Masukkan lagi satu planet Jupiter. Oke. Dan kita konfirmasi. Kita tinggal berikan keterangan planet Jupiter. Kita klik di sini. Sementara prosesnya. Jadi ini membutuhkan waktu Bapak Ibu karena kita 3 saja, tambah kita masuk di animasi berikutnya. Misalkan sudah selesai, kita tinggal klik. Ada nggak tulisannya? Ada. Terima kasih. Banyak belajar ya, Bang Raja. Oke. Kita juga kita tambahkan animasi tentang percakapan lagi. Kita masuk di karakter grup. Kita masuk percakapan yang perempuan. Kita tuliskan kata-katanya Allah. Nah, apa ya? Yuk. Atau akhirnya saya paham setelah saya belajar. Ya, gini saja. Dan langkah selanjutnya kita bisa mengganti stylenya, mengganti warnanya, tapi saya pilih saja. Jadi Bapak Ibu bisa bereksperimen sendiri. Saya misalkan mau kasih musik, kita tinggal klik musik. Musiknya sudah disediakan, bisa kita tes satu persatu, misalkan ini bisa. Kayak ini. Oke, atau misalkan kita punya musik tersendiri, kita tinggal upload your music. Kita cari musiknya, kebetulan saya sudah siapkan musiknya. Saya pilih misalkan musik ini saja. Tunggu proses sampai 100%. Nah, ini sudah ada, kita tinggal klik tambah. Ini ada tambah, atau kita tes dulu ya. Oke, tambahkan. Tunggu. Oke, selesai. Kita tinggal klik preview. Nah, di sini preview. Seperti biasa kita memilih yang gratis dengan mengklik preview. Oh, ternyata belum selesai. Ternyata belum. Kita kembali dulu. Ada tadi yang belum terupload ya. Sudah sebentar proses. Jadi misalkan Bapak Ibu karena pengaruh jaringan, kadang-kadang ada video yang belum terupload atau gambar, itu menyebabkan ada tadi tanda peringatan.
Ini lagi mendownload, jadi kalau jaringannya bagus maka cepat sekali. Kalau misalkan tiba-tiba mati lampu dan laptop kita baterainya tidak kuat, tidak apa-apa karena ini sudah tersimpan secara otomatis, jadi terekam dia. Seperti ibaratnya di Google Drive, jadi di akun kita ini sudah tersimpan video kita, logo kita, website kita, mockup kita, dan sebagainya. Ya tinggal tunggu Bapak Ibu beberapa saat. Jadi butuh kesabaran, apalagi kalau kita buat video animasi yang rentang waktunya agak lama, maka waktu downloadnya juga agak lama. Kebetulan ini agak lama karena saya tadi masukkan video tentang tata surya. Jadi pada saat videonya muncul, maka secara otomatis suara pengantar dari animasi ini akan mengecil, jadi yang kedengaran adalah suara dari video yang kita upload. Jadi ada logo dari Render Forest. Oke, kita masih menunggu. Nah, sudah muncul. Kalau sudah muncul, kita bisa tinggal klik download, atau misalkan kita tes, bisa aja kita tes. Nah ini, suara mengecil Bapak Ibu, karena muncul video YouTube-nya. Video tentang tata surya. Secara otomatis suaranya mengecil karena muncul video. Ya setelah videonya yang kan tidak muncul tadi video yang Venus. Ini tadi tidak selesai. Oke, kita selesai. Jadi kita bisa berkreasi sendiri, kita tinggal download. Ini secara otomatis akan terdownload Bapak Ibu. Dan meskipun tidak download, maka ini sudah tersimpan di akun kita. Sewaktu-waktu kita bisa edit, kita bisa ganti musiknya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Ini sudah ada di My Video, tersimpan di My Video. Oke, ini sudah selesai downloadnya. Kita tinggal buka, bisa. Ini sudah ada di laptop saya. Oke. Kita masuk di bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah fasilitasnya adalah mengedit gambar. Mungkin Bapak Ibu sering melihat ada gambar di t-shirt, gambar di laptop, foto kita. Ini bisa digunakan pada siswa supaya mereka berkreasi lebih menarik, atau kita membuat foto-foto tentang pembelajaran kita tinggal edit mockup. Ini banyak sekali pilihan Bapak Ibu, kita tinggal pilih saja. Saya pilih satu saja contohnya, misalkan saya pilih yang ini. Jadi semua kita bisa gunakan. Saya pilih yang ini, bisa. Kita tinggal pilih yang mau dimasukkan ke dalam layar PC, HP dan tablet. Ini adalah layar PC, kita tinggal klik upload file.
Saya pilih misalkan masukkan foto saya, bisa. Oke, play. Jadi ini tergantung jaringan Bapak Ibu. Kalau jaringan lagi bersahabat, maka prosesnya cepat sekali. Jadi ini adalah sebuah desain gambar, sudah ada template-template yang disediakan, banyak sekali, ratusan. Semua gratis, semua bisa digunakan. Oke. Ini ada foto saya, ini kita bisa isi juga. Misalkan saya mau pilih di font. Saya pilih font sini, saya klik, kemudian upload file. Cari foto yang lain, misalkan foto tentang logo. Saya masukkan logo IG atau logo kementerian bisa. Tinggal apply. Tunggu proses, setelah itu seperti biasa kita download. Jadi prosesnya sangat sederhana, banyak sekali template, bahkan ada template yang menyediakan foto yang banyak, gitu kita buatkan foto siswa, seperti tergantung. Ini sudah selesai. Ya, ini bisa diisi, tapi tidak usah karena waktu yang mungkin agak. Kita tinggal download Bapak Ibu. Jangan khawatir kalau ada tulisan seperti ini, kita selalu memilih yang get free. Ini ada free. Oke, sudah terdownload. Secara otomatis sudah terdownload gambarnya. Kita tinggal download. Ini sudah ada. Oke, demikian untuk fasilitas yang ketiga dari Render Forest, yaitu ada yang saya lupakan tadi, misalkan video animasi kita, mungkin Bapak Ibu sering melihat bahwa pada saat kita upload di YouTube, kadang-kadang kita memberikan sebuah intro untuk memperkenalkan brand kita. Di fasilitas ini, Bapak Ibu menyediakan namanya membuat YouTube Intro Maker. Ini ada. Tinggal kita klik Create Your Intro. Maka di sini banyak sekali pilihan Bapak Ibu, banyak sekali pilihan intro maker. Ini semua gratis, bisa digunakan. Kita pilih saja satu, misalkan saya mau pilih yang mana ya? Banyak sekali. Ada berapa halaman? Saya mau pilih ini. Oke, kita tinggal klik Create Now, membuat intro YouTube. Nah, sudah ada. Kita tinggal masukkan foto kita, upload foto. Saya masukkan foto saya. Ya. Akan saya masukkan. Nah, ya. Kita langsung konfirmasi. Untuk memperbagus harus menggunakan VNG, tapi JPG juga Anda salah. Sudah, tinggal kita tulis kata-kata. Mana tulisannya ya? Oh, sudah tadi. Kita tinggal preview atau ganti musik Bapak Ibu. Saya mau ganti musiknya. Saya mau upload musik lagi. Saya pilih musik apa ya? Misalkan saya pilih ini saja. Kita tinggal menunggu sampai cukup 100%. Jadi banyak sekali pilihan, ratusan bahkan ribuan secara gratis disediakan Render Forest untuk membuat. Ini kita tinggal tambah.
kemudian kita preview. Kita klik, jadi selalu kita memilih yang gratis, free preview. Tunggu lagi Bapak Ibu prosesnya. Jadi ini semua ada jaringan Bapak Ibu. Untuk menggabungkannya kita bisa menggunakan fasilitas lain, banyak sekali fasilitas untuk menggabungkan dua video ini. Kita tinggal mengklik sini join video online sambil menunggu Bapak Ibu. Kita tinggal join video online. Kita misalkan pilih salah satunya, misalkan memilih merge video. Kita tinggal gabung Bapak Ibu. Misalkan saya pilih file pertama adalah file intro. File intro, saya sudah siapkan file intro yang sudah jadi. Kita misalkan pilih intro yang mana ya, ini ya. Kemudian kita masukkan video animasi yang telah kita buat tadi. Animasi tentang tata surya misalkan. Ini kita tinggal gabungkan. Kemudian kita tinggal klik merge, menggabungkan. Maka video antara intro dengan video animasi akan menjadi satu. Kita tinggal tunggu hasilnya Bapak Ibu. Jadi kita hanya menunggu, kita cek kembali apakah sudah jadi. Oh, sudah jadi. Ini video intro yang tadi. Kita tinggal tes Bapak Ibu, video intro yang telah kita buat. Kita klik saja, preview. Oke, ini adalah video intronya. Jadi kita bisa buatkan video intro di depan video animasi. Oke, kita tinggal download. Oke, sudah ada. Bisa kita buka sebentar. Sekarang kita masuk di bagian yang terakhir. Ini banyak sekali sebenarnya bagian-bagiannya, tapi kita malam ini kita membahas 4 saja. Kita membahas membuat website. Kita tinggal klik build website. Oke, sudah muncul. Langkah pertama adalah kita langsung membuat start create. Di sini ada dua pilihan Bapak Ibu, ada membuat add komponen, ada juga sudah menggunakan template yang sudah ada. Saya mau membuat komponennya, jadi saya pilih add komponen. Oke, kita tunggu munculnya Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul. Jadi kita memilih dulu template yang akan kita gunakan. Misalkan saya pilih template ini yang pertama, saya tinggal add. Nah, sudah muncul. Langkah pertama kita mengganti semua tulisan yang ada di dalam, kita membuat link sesuai dengan template yang tersedia. Saya pertama memilih mengubah your logo, tinggal klik ini. Tadi kan kita sudah buat logo, kita tinggal upload logo kita yang kita buat tadi. Saya simpan di mana ya? Oh, di download. Nah, ini logo saya yang saya buat tadi, kemudian saya masukkan. Oke, sudah jadi. Warnanya kita bisa ubah, white, black, kemudian warna yang sebenarnya bisa. Kemudian warna dasarnya ini kita bisa juga ubah dari warna biru menjadi warna putih, menjadi warna, saya pilih biru saja. Kemudian langkah berikutnya kita mengganti template ini, mengganti isinya. Misalkan saya isi di sini tentang
kebetulan saya guru IPA, saya mengganti dengan pembelajaran tentang klasifikasi hewan. Oke, kemudian saya ganti di sini adalah nama saya atau kelasan ya, mata pelajaran IPA kelas 8 misalkan. Kemudian ini ada link Bapak Ibu. Linknya ini ada dua prinsip di render forest Bapak Ibu. Ada link untuk ke halaman berikutnya, ada juga link untuk keluar ke external link namanya. Jadi misalkan ini saya pilih, ada gambar ini, kita gambar pensil kita pilih. Di sini ada dua pilihan. Untuk ada pilihan external link dan ada to section. Kebetulan to sectionnya masih kosong karena saya belum menambahkan bagian-bagiannya. Jadi saya kosongkan dulu, saya belum ganti ini. Saya buat dulu ganti halaman ini. Ini saya ganti foto di sini supaya kelihatan ya ada fotonya. Saya kecil dulu ya. Baru besar. Oke. Mengganggu ini. Oke, ini ada. Ini fotonya. Cara mengambil foto ini kita tinggal klik. Ini ada gambar foto atau misalkan menghapus. Saya tinggal gambar foto. Saya upload fotonya masuk. Jadi sebaiknya kita sudah menyiapkan foto-foto atau yang akan kita masukkan dalam pembelajaran. Saya masukkan foto tentang binatang. Saya misalkan binatang ini bisa. Tinggal kita geser. Kita perkecil gambar sedikit. Kita apply. Oke, sudah ada gambar kucing. Karena ini adalah gambarnya bersusun Bapak Ibu untuk kelihatan. Nah ini kan kelihatan ada perubahan-perubahan gambar. Kita ubah lagi gambar berikutnya ini supaya bertema binatang. Ini ada gambar. Kita cari lagi gambar binatang yang lain. Gambar misalkan gambar tentang ini ya. Oke. Kita apply. Oke, kita ganti dua saja. Kemudian kita menambahkan halaman berikutnya, tinggal mengklik ini, add component. Jadi halaman section, halaman berikutnya. Kita cari lagi gambar-gambar untuk halaman berikutnya. Ada template yang akan kita isi. Saya cari template apa ya? Saya cari template tentang, ini banyak sekali pilihan. Caranya memilih Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan bagiannya. Misalkan ada 4 bagian, kita memilih yang ada 4 bagian. Kalau 3 bagian, atau ini kan ada bagiannya juga 3, tapi tidak ada gambar. Saya mau cari ada yang bagian gambar dan ada bagian tulisannya. Mana ya? Nah ini, bisa. Ada tulisan, ada gambar. Saya klik add. Oke, di bawah masuk halaman berikutnya. Nah, kita tinggal masukkan temanya, misalkan binatang berdasarkan dasarkan berkembang biak, klasifikasi berkembang biak, cara berkembang biak. Kemudian kita berikan kata-kata deskripsi. Nanti kita cari di di Google Chrome tentang cara berkembang biak binatang. Jadi kita copy saja.
kita pastikan masuk di sini. Ya, sudah ada. Kemudian kita berikan gambar, misalkan cara pertama adalah dengan cara beranak, bertelur ya, bertelur, atau dikenal dengan ovipar. Kita cari gambar yang berhubungan dengan hewan yang bertelur. Misalkan ini. Kita tinggal pilih. Kemudian kata-katanya kita tinggal cari di internet atau di Chrome, cara berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Ovipar. Ini ada, kita tinggal copy saja. Penjelasannya, masukkan ke dalam website. Nah, kita gambar kedua, misalkan dengan cara beranak. Ovipar ya, saya lupa ya. Ovipar. Kita cari lagi kata-katanya sini. Berkembang biak dengan beranak. Ternyata salah, ovipar. Saya tinggal copy, saya masukkan di sini. Kemudian saya ganti gambarnya, yang dari hewan yang beranak, beranak yang ini ya. Kita tinggal pilih. Oke, ini bisa juga untuk yang lain. Kita lanjut saja. Kita mau tambahkan supaya cukup 3 halaman dengan klik add component lagi. Saya mau yang ada videonya. Ada video yang bisa dimasukkan, tulisan dan video. Mana ya? Kita tinggal cari di sini yang ada video. Jadi kita bisa masukkan di website kita video. Ini bisa juga model ini, Bapak Ibu, bagus juga modelnya. Tapi saya mau yang ada video. Ini bisa, ada video ini. Oke. Tinggal kita masukkan yang berikutnya, tempat hidupnya. Karena binatang ada yang hidup di, atau cara makannya ya. Makanannya, makanan hewan. Oke. Ada yang kita tuliskan deskripsinya, kita cari saja. Klasifikasi berdasarkan makanan hewan. Klasifikasi berdasarkan klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Ini tinggal kita copy saja deskripsinya, masukkan ke website kita. Ya, sudah ada, tinggal kita ganti gambarnya, ganti gambar yang ini, karena klasifikasinya ada 3, ada yang makan rumput, disebut dengan herbivora. Saya cari gambar tentang herbivora. Herbivora ini, herbivora, hewan herbivora. Tinggal apply Bapak Ibu, cari lagi kata-kata tentang, dituliskan sini herbivora. Herbivora, ya. Tuliskan di sini deskripsi tentang herbivora. Herbivora. Ini kita copy saja. Copy, masukkan ke dalam website kita. Nah, sekarang saya mau tambahkan video, saya klik Let More. Ini ada tulisan tentang ini, kita klik linknya. Ini ada tulisan pulpen,
Saya pilih di sini tentang video herbivora. Video ya, herbivora. Kemudian saya arahkan ke eksternal, luar. Saya mau cari video di YouTube tentang herbivora. Saya tinggal tulis video herbivora. Saya pilih sembarang. Salah tulis, salah tulis. Herbivora. Saya klik saja sini, herbivora. Tinggal saya kopikan link ini, link YouTube-nya, herbivora ini. Saya klik, copy. Saya tinggal videonya dulu. Saya tinggal masukkan link ke dalam link. External link. Ini ada pilihan dua Bapak Ibu, ada external link, ada to section. Kalau section ini per halaman. Kita pilih external link. Tinggal sini kita tuliskan, pastikan YouTube hari ini video tentang kita save. Pada saat kita mengklik video herbivora ini, maka yang muncul adalah video tentang herbivora. Ini ada videonya. Oke. Cukup 3, ini Bapak Ibu bisa kita coba sendiri. Yang lain sama caranya. Kita tinggal kembali ke halaman depan, membuat link antar halaman. Ini ada home, ada add link. Misalkan home kita pilih ini, linknya ada gambar link. Ini hapus, kita pilih ini. Saya pilih di sini halaman depan ya, halaman depan. Kemudian di external ending saya ganti dengan section. Ini section. Saya pilih di sini, ini sudah muncul, ada 3 halaman. Ada klasifikasi hewan yang ini, yang halaman depan, yang halaman judul ini. Saya pilih klasifikasi hewan, kemudian saya save. Saya tambah link lagi, new link, kemudian kita pilih ubah. Masuk di sini, tadi apa ya? Cara makannya ya. Cara makan hewan. Kemudian saya pilih section, saya cari yang cara makannya. Oh ini makanan hewan. Save lagi. Kita klik add link lagi, new link, kemudian kita pilih cara berkembang biak. Cara berkembang biak. Kemudian kita pilih section, kemudian pilih sini halamannya cara berkembang biak ini. Kita save. Saya mau tambahkan link eksternal untuk halaman lain. Kita pilih add link saja. New link ini kita ubah. Misalkan saya mau ke rumah belajar Kemendikbud. Kita tulis rumah belajar. Jadi pada saat link ini diklik, saya muncul adalah rumah belajar. Kita pilih eksternal Bapak Ibu. Kemudian kita cari halaman rumah belajar. Kita cari dulu sini. Rumah belajar. Ini rumah belajar, portalnya saya buka. Saya tinggal copy linknya. Saya masukkan ke sini. Eksternalnya. Saya tinggal save. Sudah ada rumah belajar, misalkan tambahkan apa ya, ruang guru. New link. Nah, tuliskan di sini ruang guru. Ruang guru. Jadi link ini ada yang eksternal, ada section. Kita pilih eksternal, kita cari lagi link tentang ruang guru. Dan ruang guru. Ini ya, kita buka. Kita tinggal copy linknya, masukkan ke sini. Bentar ya. Oh ini, belum berubah. Eksternalnya saya ubah ruang guru. Di sini namanya adalah ruang guru. Kemudian eksternal kita save. Sudah.
Bapak Ibu. Ini adalah contoh sederhana, bisa Bapak Ibu berkreasi sendiri. Ini masih banyak yang saya belum tadi ubah. Tinggal kita publish. Ini ada tulisan publish. Kita menunggu. Seperti biasa kita sampai 300 MB. Meskipun terbatas Bapak Ibu, isinya 300 MB, kita bisa hapus. Setelah kita download, kita hapus isinya supaya bisa kita buat berbagai macam. Jadi kita publish saja. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini, seperti contohnya, ini ada linknya Bapak Ibu. Kita tinggal copy linknya, copy link. Ini sementara proses kita yang jadi saja. Kita buka di sini. Link ini bisa kita ubah supaya gampang dikenali di Bitly atau di GGG, bisa juga supaya siswa lebih kenal. Kita coba buka link yang saya coba buat tadi. Ini adalah sebuah contoh website yang sudah jadi Bapak Ibu. Ini adalah kecil dulu sedikit. Nah, wah terlalu kecil ya, tidak kelihatan. Oke, ini ada Bapak Ibu. Ini adalah link untuk seperti misalkan kalau saya klik tempat hidup, nah muncul di ini jenis makanan misalkan, nah, muncul juga. Kemudian kalau saya klik tentang tadi videonya ya, jenis makanan kayaknya ada videonya. Kemudian kalau kita mau klik yang eksternalnya, kita akan muncul portal rumah belajar. Ini adalah contoh dari sederhana, ada tadi video. Mana ya? Ini ada video, kalau misalkan saya klik hewan air, jadi saya sudah buatkan videonya, saya tinggal klik hewan air, maka muncul video tentang hewan air. Oke Bapak Ibu, jadi ini hasilnya tadi. Ini adalah sebuah website. Demikian penjelasan singkat tentang aplikasi yang ada di Renderforce. Jadi banyak sekali aplikasi yang ada di dalam, fasilitasnya bisa Bapak Ibu coba sendiri. Silakan bereksplorasi. Demikian Pak Darwono, saya serahkan kembali. Pak Darwono. Ya, terima kasih pemaparannya sangat luar biasa Pak Mukhlis. Bapak Ibu guru hebat sekalian, jadi setelah sesi materi tadi yang disampaikan oleh Pak Mukhlis, kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Pada kesempatan ini kita akan mulai dari yang raise hand. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah raise hand atau sudah angkat tangan, nanti akan diurutkan berdasarkan siapa yang duluan bertanya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Mukhlis yang begitu menarik, maka pada kesempatan ini dipersilakan untuk Bapak Ibu yang belum memahami terkait dengan materi yang dipaparkan Pak Mukhlis, kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Teh Umi, kita akan masuk ke itu. Penanya pertama yang raise hand itu Ibu Andriani Ani. Silakan. Selamat malam Ibu. Aduh. Ibu Andriani, silakan. Aduh.
Belum siap kayaknya. Oke, kalau begitu kita masuk ke Belka Ansar. Silakan. Silakan Bapak Belka Ansar. Halo. Halo Bapak. Ada audionya itu low screen. Di chat aja mungkin Pak Dar, mungkin yang resen belum siap. Yang di chat ada tadi pertanyaan dari Pak Budi Haryono. Itu menanyakan terkait dengan soal haki. Itu bagaimana? Kok tidak disertakan dengan sumbernya? Itu yang ditanyakan oleh Pak Budi Haryono di room chat. Silakan Pak Muhlis. Maksudnya Pak gimana? Hak intelektual Pak Haki. Yang Iya. dimaksud yang di mananya ya? Tunggu, atau mungkin ditanya langsung ke Pak Iya. Budinya. Pak Budi resen Pak, biar kami bisa menyalakan mic Bapak terkait dengan pertanyaan Bapak. Sebelum Pak Budi resen, tadi Pak Imron mau nanya nih. Silakan Pak Imron. Silakan Pak Imron, langsung. Nggak bertanya serius juga sih. Tapi terima kasih atas waktunya. Saya cuma ini pengen tanya aja karena dulu pernah pakai render forest, kemudian lama saya nggak pakai karena watermarknya itu, watermark render forestnya terlalu besar pada zaman dulu. Tapi saya lihat yang belakangan ini lumayan kecil, lumayan bisa ditimpa dengan logo lain. Yang mau saya tanyakan, apa kalau di versi dibuat ke template website ikut juga itu watermarknya, atau hanya di yang video atau logo saja yang ada watermark? Iya, saya langsung ya. Silakan Pak Muhlis. Jadi di render forest ini Bapak Ibu, ini ada beberapa versi, ada yang versi bayar, ada yang versi free. Jadi yang versi free ini memang apa istilahnya, kualitas gambarnya mungkin agak sedikit rendah, tapi bisa kita akali dengan mengkonvert di luar, kemudian memasukkan ke dalam versi websitenya. Kayak di website Bapak Ibu kita bebas menggunakan berbagai jenis gambar yang kualitasnya bagus Bapak Ibu. Jadi untuk yang pembuatan logo dan sebagainya memang kualitas gambarnya agak rendah, tapi bisa kita pakai aplikasi lain. Demikian. Bagaimana Pak Imran? Siap, ya. Terima kasih. Nanti kami coba kembali. Oke, terima kasih banyak Pak Imran. Bapak Ibu sekalian. Pak Budi resen ya Pak Budi? Pak Budinya ndak resen ini teh. Pak Budi siapa ya? Karena pertanyaan Pak Budi Bapak Haryono. terkait dengan haki Pak Muhlisnya kurang paham. Coba ini. Halo Pak Budi. Pak Budi. Ya, Bu. Pak Budi monitor. Ya. Ya, silakan Bapak terkait pertanyaan Bapak. Pak Muhlis kurang paham. Ya, itu Pak Muhlis gimana sih tadi pertanyaan saya dari satu yang ini. Suaranya putus-putus Pak. Ya, tentang hasil tadi bagaimana Pak Muhlis sebenarnya? Karena saya lihat tadi tidak menyertakan kod ya. Gimana Pak Muhlis? Saya kurang tangkap ya. Kurang tangkap Pak. Karena putus-putus. Halo? Jadi mungkin begini maksudnya Bapak Ibu, bahwa ini kan render forest ini kan ada versi free-nya Bapak Ibu. Yang digunakan bisa diganti dengan nama kita, brandnya, jadi tidak usah khawatir tentang hak cipta, karena memang
perusahaannya sendiri sudah memberikan dalam versi free. Jadi tidak usah terlalu takut Bapak Ibu menggunakan apapun yang di dalam. Karena dalam sudah diatur yang mana yang free, yang mana yang tidak free. Hanya bedanya adalah kualitas. Semua di Render Forest sekarang versinya adalah versi gratis. Kecuali kalau misal seperti tadi Bapak Ibu di website. Di website ini hanya bukan menggunakan domain, kan biasanya kita menggunakan seperti misalkan IG or ID atau sekolah.com. Ini masih menggunakan brand Render Forest, berarti masih dalam, kalau kita mau ubah berarti kita dalam versi bayar. Sama dengan video tadi Bapak Ibu, di video itu selalu tertulis versi free-nya, ada tertulis itu Render Forest. Jadi hak ciptanya tetap ada di Render Forest. Kalau misalkan kita mau hilangkan tulisan Render Forest-nya, maka itu dalam versi bayar. Demikian. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ya, terima Baik, kasih Pak Budi. Sudah Ya. terjawab ya. Sudah terjawab. Baik, silakan yang lain Pak Dar. Ada Ibu Ratnawati Teh yang sudah resen. Ratnawati. Rahma apa? Ratna. Ratna. Di bawah berarti? Ya. Bentar, nggak ada nama Ratna. Oh, ini Ada nih. Ratnawati, ada. Silakan Bu Ratna. Halo? Bunda Ratna, silakan. Halo? Halo. Ibu? Kepencet kayaknya. Nggak ada. Nggak ada soundnya. suaranya. Nggak ada. Ya, Naspati. kita lanjut ke Naspati. Silakan. Halo, Ibu atau Bapak Naswati? Ibu Naswati? Pencet Halo? juga. Enggak, soundnya enggak nampak, tidak kelihatan Oh, ini. seperti ini. Iya. Atau mungkin di chat room ya ada. Tunggu dicek kembali di chat room. Sambil menunggu Pak Dar membacakan, Pak Mukhlis, misalnya kita sudah bikin media pembelajaran. Ya. Terus kita mau edit materinya banyak yang sama, tapi kita edit bisa ya? Bisa. Misalkan begini, saya pilihkan saja. Saya share konten ya. Iya. Oke, di sini Bapak Ibu. Di sini kan ada, kalau kita sudah login, ada tadi yang menanyakan bagaimana cara loginnya. Kita tinggal klik login dan misalkan saya keluar dulu ya. Saya satu dulu. Saya keluar, ini dalam keluar. Saat kita penampilan pertama Render Forest, kita tidak usah daftar, kita hanya klik sign in. Kemudian kita memilih akun Google. Apakah kita Google? Kemudian misalkan kita mau edit yang sudah kita buat, kita tinggal klik ini nama kita, kemudian cari yang kita mau edit. Misalkan saya mau edit video, tambahkan apa dan sebagainya, saya klik my video. Maka semua yang telah kita buat akan tampil di sini. Kita tinggal, misalkan saya mau ganti yang tadi ya, yang ini. Saya tinggal klik edit. Ini ada tulisan edit. Klik edit, maka kita bisa tambahkan materinya. Ini kan muncul kembali. Kita tambahkan materi, tambahkan video, atau apapun. Jadi tidak usah terlalu terburu-buru. Jadi ini video ini kita bisa edit kembali, ganti kontennya. Demikian Teumi. Baik, berarti kita bisa menduplikasi media yang sudah kita bikin ya. Iya, bisa. Pak Darwono izin membacakan yang ada di live streaming nih dari Bu Lucia. Silakan. Ada percakapan animasi, apa bisa dimasukkan suara? Bisa. Ada di situ. Saya tadi tidak coba, ada recorder. Jadi kita kita rekam dulu percakapannya, kemudian kita masukkan pada saat ada video animasi. Kan ada image, ada tadi kan fasilitas image, ada video, ada recorder. Ada, bisa. Bisa Baik. dicoba, bisa. Bisa dicoba Bu ya, nanti silakan Ya. Pak Dar. Ya, Teh, ini dari Ibu Naswati di room chat. Bagaimana cara menggabungkan
template video yang berbeda pada render forest? Kemudian yang kedua, apakah harus disimpan dulu per jenis template-nya? Silakan Pak Muhlis. Oh ya, saya langsung perlihatkan ya. Oke. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa di render forest Bapak Ibu seperti fasilitas Google Drive. Jadi apapun yang telah kita buat akan tersimpan di dalam drive kita. Jadi bisa kita download. Dari hasil download itu Bapak Ibu, sebenarnya fasilitas render forest sudah punya fasilitas menggabungkan, tapi itu versi bayar. Untuk mengakalinya, kita pakai fasilitas lain. Misalkan saya tinggal klik di sini, join video. Artinya menggabungkan 5 atau berapapun video online yang telah kita buat. Kemudian kita klik merge, ini ada kita pilih onlineconverter.com, kita pilih ini. Kemudian kita masukkan satu persatu video ini, kemudian kita pilih merge, maka semua video itu akan bergabung menjadi satu Bapak Ibu. Karena salah satu kelemahan di versi free Bapak Ibu, dia hanya bisa sampai maksimal 3 menit. Jadi cara mengakalinya kita buat beberapa bagian, karena kemudian kita gabungkan di luar. Jadi kita gabungkan, misalkan saya gabungkan file pertama, saya cari file pertamanya di mana. Ini ada banyak sekali yang telah kita buat. Maksudnya kita bisa gabung semua. Ini 5 video ini kita bisa gabung dari intro, kemudian masukkan video berikutnya sampai video berapapun video yang kita butuhkan, kemudian kita masukkan di YouTube kita. Demikian Pak Darun. Ya, Ibu Naswati, bagaimana dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Muhlis? Berarti intinya kita pakai dulu render forest-nya, menggabungkannya dengan aplikasi lain, begitu ya Pak Muhlis ya? Karena kalau kita mau pakai fasilitas render forest itu berbayar, jadi kita kali Bapak Ibu. Jadi kita buat potongan-potongan video, baru kita gabungkan di luar, baru kita upload masuk di channel YouTube kita. Oke, terima kasih Pak Muhlis. Berikutnya ada Bapak Arbain. Ini pertanyaannya, bagaimana cara merubah bahasa di render forest? Silakan Pak Muhlis. Untuk sementara ini ada pilihan sini di setelah nama kan ada pilihan nama, belum ada bahasa Indonesia ya. Hanya Portugis, Espanyol, Perancis, belum ada versi Indonesia, mungkin belum sempat di perusahaan ini, jadi kita menggunakan versi bahasa Inggris saja. Belum ada di sini ada mengubah bahasa, tapi belum ada untuk versi Indonesia. Demikian Pak Darun. Oke, terima kasih Pak Muhlis. Jadi Pak Arbain, untuk mengubah bahasa ke bahasa Indonesia belum tersedia di render forest ini. Iya belum. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Andriani. Bisa diulang cara membuat videonya, Pak? Mungkin nanti dilihat dilihat saja video tutorialnya, rekamannya di sini. Rekaman YouTube-nya saja ya, Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang belum jelas bisa menonton langsung video YouTube-nya yang dibagikan oleh teman-teman yang itu atau yang dibagikan oleh panitia. Iya, betul. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Emma Paurika. Assalamualaikum, saya Emma Paurika dari SMP 31 Tanjab, Timur Jambi. Izin bertanya, terkait dengan pembuatan video di render forest, itu kan mengambil video atau tulisan di Google. Apakah harus dicantumkan sumber supaya tidak dicap plagiat? Terima kasih.
Nah, mungkin ini sama dengan Pak Budi tadi terkait dengan haki atau sumber yang harus dicantumkan. Silakan Pak Muhlis. Kalau menurut saya mungkin sebaiknya, tapi kan kita tidak ambil secara semua Bapak Ibu, kita hanya mengutip misalkan pengertian tentang gerak lurus misalkan, itu kan secara umum bisa ada di banyak sekali yang menyediakan tentang pengertian gerak lurus. Kita tidak, kalau saya mungkin tidak terlalu ke sana karena kita tidak mengambil secara utuh, kita hanya mengambil sama kan kita bisa ambil di buku pelajaran Bapak Ibu. Kita buka buku pelajaran atau buku elektronik, kita lihat materi kita atau dari RPP bisa di copy masuk. Jadi saya rasa tidak sampai ke situ karena kita hanya mengambil materi. Kan materinya kan umum, misalkan membahas tentang ekonomi, tentang perbankan, itu kan materi secara umum bisa diambil saja. Kita ambil kalau misalkan kita takut Bapak Ibu, kita ambil saja di di buku pelajaran, kita copy, kita tinggal blog, baru kita pastikan ke dalam video itu atau ke dalam website. Demikian Pak Darwon. Ya, tapi kalau lebih bagus mau disertakan nggak masalah ya Pak Muhlis ya. Lebih bagus lagi kalau seperti video mungkin harus disertakan supaya kan video kan orang buat, ada videonya orang buat, kita sertakan dari mana sumbernya. Ya demikian. Baik Pak Muhlis, terima kasih. Ini masih ada jawab langsung nggak? Ya. Kita coba ke Pak Kanisius nih. Oh, silakan. Pak Kanisius, halo. Pak Kanisius, halo. Kalau enggak Pak Irianto. Halo Pak Irianto. Pak Irianto. Halo. Waduh, ini resennya kenapa ya? Kok nggak pada nyala? Ya udah di chat aja deh, Darwon. Ya, baik Teh. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Naswati. Bagaimana cara mengentrim musik dan gambar di Render Forest, Pak? Oh ya. Mungkin tidak, tadi kan sempat sebenarnya sudah otomatis, tapi bisa kita menggunakan fasilitas lain Bapak Ibu. Saya contohkan. Jadi bisa kita pakai aplikasi lain, karena biasanya kan kita mau langsung ke intronya saja, kita tinggal sini cari cut video atau musik ya bisa. Nah, kita tinggal pilih salah satunya, misalkan saya mau pilih yang di atas, cut. Potongan yang musik yang kita mau potong, misalkan musiknya ini ya, saya pilih saja. Nih. Kita tunggu proses. Nah, contoh videonya. Jadi kita bisa potong Bapak Ibu sesuai dengan bagian yang kita inginkan. Kita langsung grab-nya saja. Oke. Kalau sudah bagus, Bapak kita tinggal pilih potong. Kemudian kita save. Maka sudah tersedia potongan musik yang masuk langsung di intro. Jadi kita pakai fasilitas luar Bapak Ibu tadi intinya karena di Render Forest sudah ada tapi berbayar. Jadi kita menggabungkan beberapa fitur lain yang supaya kita tidak kena biaya. Demikian Pak Darwon. Ya terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Rahman ABD. Ini sama dengan pertanyaan tadi Ibu Naswati, yaitu terkait dengan mengcombine dengan aplikasi platform lain dengan cara masukkan tugas di video. Jadi mungkin cara mengcombine dengan aplikasi platform lain dan cara masukkan tugas itu.
Iya, karena kalau kita pakai fasilitas render forest, kita kena biaya, jadi kita akali dengan menggunakan fasilitas lain. Jadi kita download saja, karena kan videonya ini hanya maksimal 3 menit, jadi kita buat per bagian-bagian, kita buat animasi 3 menit, 3 menit, 3 menit, baru kita gabungkan di fitur lain, kemudian kita upload ke YouTube. Ya, ya terima kasih Pak Muhlis. Terus ada pertanyaan, bisa di-share kontak pemateri. Jadi ada permintaan kontak pemateri di sini Pak, dari Ibu Yusnita. Jadi nanti mungkin Iya, betul. terkait dengan konsultasi atau bertanya setelah kegiatan ini. Bisa mungkin Panita, PUMI bisa. Ya, nanti kontaknya bisa teman-teman share di sini, kontaknya Pak Muhlis. Pak Dar, itu Pak Imran mengirim pertanyaan Q&A di grup Ya. Sadar, dibaca ya. Ada pertanyaan di Q&A di grup, Pak Imran posting di sana. Saya baca, Teh. Iya, silakan. Dari Ibu Ekriani. Pada render forest ini, berapa jumlah maksimal proyek yang bisa kita buat, baik itu video, logo, atau lainnya, bisa di versi free. Terima kasih atas tanggapannya. Silakan Pak Muhlis. Kapasitas yang jadi kita tidak menggunakan kapasitasnya adalah 300 MB, tapi cara mengakalinya Bapak Ibu supaya bisa dipakai berkali-kali tanpa batas. Setelah kita download, kita hapus videonya. Jadi ada di situ tulisan, saya perlihatkan Bapak Ibu, saya perlihatkan dulu. Mana ya? Di sini Bapak Ibu, kalau kita ini kan sudah tersimpan semua yang kita telah buat, misalkan my video, ini 300 MB, tapi cara mengakalinya, setelah kita membuat atau mendownloadnya, kita hapus saja. Ini kan ada di sini edit, di sini ada pilihan hapus. Ini ada hapus, kita hapus saja setelah kita download. Ada atau misalkan ini, maka kita tidak akan terbatas sampai banyak video terserah kita. Jadi kalau kita anggap sudah banyak video, sudah mendekati 300, kita hapus sebagian. Ini kan kita sudah simpan di drive komputer kita, maka kita hapus. Misalkan saya mau hapus ini, saya tinggal klik hapus, saya delete. Oke, demikian Pak Darul. Ya, demikian Ibu Ekriani. Iya, jadi jawaban dari Pak tidak ada batasnya sebenarnya. Ya, tidak ada batas. Jadi kita bisa pakai berulang kali. Ya. Lihat kapasitas. Yang pintar mengakali ya Pak Muhlis. Iya, betul. Ya. Terus ada pertanyaan dari Pak Asri Rahman. Kalau webnya sudah jadi, lalu mau buat atau ganti dengan konsep yang berbeda, bagaimana caranya? Buat web lain, karena kan di website ini bisa kita buat banyak website Bapak Ibu, jadi lain dia punya alamat link, jadi kita pun buat di website ini bisa kita buat banyak sesuai dengan jumlah materi. Jadi website yang saya maksud bukan website untuk satu orang atau satu kali buat satu akun, tapi ini saya buat website banyak sekali. Ada website tentang binatang, website tentang tumbuhan, dan sebagainya. Jadi begitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi bukan website untuk satu akun, tapi bisa kita buat website per materi Bapak Ibu. Bisa ratusan kita punya buat website tentang materi pembelajaran. Dia mirip dengan Google Site ya, tapi Google Site agak terbatas sedikit. Kalau di fasilitas Render Forest ini banyak fitur-fiturnya, bisa ada link, ada video dan sebagainya. Jadi
kita buat saja, kita tambahkan ini ada new, buat website baru. Kita klik new ini, maka muncul pembuatan website baru. Demikian Pak Darono. Ya, terima kasih Pak Muhlis. Jadi itu jawaban dari Pak Muhlis, Pak Asri Rahman terkait dengan kalau web sudah jadi kita bisa bikin lebih dari satu. Iya, bisa. Web itu web untuk materi. Iya, betul. Teumi, apakah masih ada yang raise hand? Atau Banyak lanjut? sih. Banyak sih. Bentar, mudah-mudahan ada suaranya ya. Sebentar. Tadi Pak Nur Santi sekarang. Halo Ibu. Halo. Tuh, kepencet kali ya. Coba ke Bu Ice. Halo. 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 Bang, Halo. sama aja sama siapa? Tuh, kan keluar sendiri. Nangis. Pak Rijal, halo Bapak. Halo Bu. Alhamdulillah. Silakan Pak, kalau mau bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mukhlis, sangat bagus sekali paparannya. Menarik. Saya sangat antusias untuk bisa menggunakan render forest ini. Tadi saya ikuti dari awal render forest ini, mulai dari make logo, create view sampai akhir. Yang terakhirnya hanya sampai bisa edit apa mockup. Jadi pas di akhir agak 10 menit terakhir tadi nggak sempat karena di depan rumah ada masjid sedang azan, sholat sebentar. Jadi yang akan saya tanyakan karena tertinggalan terakhir, setelah kita buat, kita lakukan apa tadi tutorial yang disampaikan oleh Pak Mukhlis. Apa tadi kan dia otomatis tersimpan. Iya, betul. Menyimpannya itu, proses menyimpannya itu apakah kita lakukan bagaimananya, saya tidak ngikuti tadi. Kemudian kalau tersimpannya itu di laptop kita atau di dokumen kita atau di aplikasi. Nah, ini yang masih tidak tertangkap bagi saya tadi Pak. Hana saja mungkin, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Silakan Pak Mukhlis. Jadi pada saat kita mengerjakan proyek ini Bapak Ibu, maka secara otomatis tersimpan di akun kita. Jadi kita semacam punya akun Google Drive di Render Forest, maka tersimpan sesuai dengan proyek kita, apakah tersimpan di video, di logo, atau di website. Bukan tersimpan di laptop. Kalau mau disimpan di laptop, kita tinggal klik download. Kita download, maka berpindah ke laptop kita. Jadi dia tersimpan. Cara mencarinya, kita klik nama ini, nama kita, kemudian kita cari ada apa website, di logo, atau di video. Demikian Pak Darono. Ya, terima kasih Pak Mukhlis. Jadi dokumen atau yang kita sudah buat itu semua tersimpan di Render Forest akun kita. Ya, seperti cara kerja daripada Google Drive. Jadi pada saat kita membuat misalkan di Google Drive, Google Form, Google Formulir, maka secara otomatis akan tersimpan. Tidak ada di situ tertulis save dan sebagainya. Sama dengan Render Forest ini. Demikian. Ya. Intinya jangan takut hilang aja gitu ya. Iya, enggak. Kita bisa lanjutkan. Jadi misalkan kita jangan khawatir capek-capek sudah bikin, pas mau akhir langsung hilang, enggak. Dia tersimpan. Di mana bagian manapun dia akan tersimpan. Oke, terima kasih Pak Mukhlis. Mau jadi pertanyaan lagi atau gimana? Di resen dulu barangkali Pak Teh. Baik, tadi udah sampai siapa ya? Iya, halo. Mungkin tinggal 1-2 ya, karena saya lagi di tempatnya orang ini ya. Oh iya, boleh. Oh, iya. Iya, maaf ya. Iya. Pertanyaan ini Bu Nur Santi. Tadi Bu Nur Santi udah ya? Ke siapa ya? Udah semua ada?
Pertanyaan di chat aja Pak Adrianus. Ya, Teh. Tunggu, Teh. Pokoknya Bapak Ibu istilahnya tidak usah khawatir kita mengganti mencoba segala fitur dalamnya karena ini kan ceritanya tersimpan secara otomatis, tidak mengganggu kinerja laptop dan sebagainya. Pak Muhlis, ada pertanyaan dari Ibu Yusnita terkait Ya, silakan. dengan di bagian pengertian itu bisa nggak rumus-rumus matematika di copy jadi berantakan atau enggak? Oh ya, Silakan Pak Muhlis. untuk materi Bapak Ibu, kita pakai semacam apa ya? Ada yang snip tool namanya. Kita jadikan dia gambar. Jadi kita buka kita punya file, baru kita gunting snip tool. Setiap laptop kan punya fasilitas Windows menggunakan snipping tool. Jadi kita jadikan dalam versi gambar Bapak Ibu. Jadi kita sniffing atau kita foto file-file itu. Jadi dia tidak render forest ini belum mengenali versi-versi untuk versi apa namanya untuk aplikasi matematika. Jadi caranya kita sniffing tool rumus-rumus itu, kemudian atau kita foto, kemudian kita gunting secara sniffing tool, kemudian kita masukkan ke dalam versi gambar. Demikian Pak Darono. Oke, jadi pada intinya untuk rumus-rumus matematika itu kita hanya bisa upload dalam bentuk gambar. Iya, tapi bisa dicoba. Saya belum pernah coba ya, tapi bisa dicoba. Suatu bisa. Jadi silakan Bapak Ibu mencoba sendiri, tidak usah khawatir. Suatu bisa. Saya belum pernah coba, tapi mungkin bisa ya. Pokoknya silakan berekspor. Ya, silakan. Iya. Mudah-mudahan bisa dicoba Bapak Ibu, karena materi yang Pak Muhlis paparkan tadi terkait dengan materi IPA, bukan matematika. Tapi bisa dicoba sendiri. Kalau tidak bisa, kita jadikan dia file gambar. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah saya lihat ini ada pertanyaan juga, tapi hampir sama terkait dengan video dan sudah dijawab oleh Pak Muhlis. Ada satu lagi, yaitu bagaimana cara bisa tampil satu kali muncul dan dapat dibaca peserta didik. Misalkan sebuah cerpen. Kira-kira bagaimana Pak Muhlis? Maksudnya bagaimana ya? Jadi apa namanya? Oh ya, saya mengerti. Maksudnya begini Bapak Ibu, di dalam Render Forest banyak sekali ratusan fitur aplikasi. Salah satu fitur aplikasi di situ ada fasilitas whiteboard digital. Jadi kita bisa pakai itu. Ada di situ whiteboard digital, kita bisa masukkan, kita punya cerpen. Jadi di Render Forest ini banyak sekali yang kita bisa lakukan. Saya perlihatkan sepintas. Di sini Bapak Ibu di Create Video, membuat video ini ada ratusan fitur di situ. Ada salah satu fitur namanya whiteboard ini. Ini whiteboard ini bisa kita gunakan Bapak Ibu. Jadi semacam sebuah video animasi tentang seakan-akan kita menuliskan sesuatu di whiteboard, tapi kita buat dalam versi video. Demikian Pak. Oke, sama caranya, pokoknya sama cara kerjanya membuat videonya. Cuma silakan Bapak Ibu, banyak sekali fasilitas dalamnya. Bahkan kita bisa membuat di Instagram, video Instagram, dan sebagainya di media sosial, di banyak sekali. Slideshow, ada presentasi Bapak Ibu, ada untuk educational. Bahkan kita bisa mengedit musik visualisasi. Kita membuat musik visualisasi untuk pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bisa menggunakan fasilitas ini. Ini belum sempat kita bahas karena keterbatasan waktu. Demikian Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Muhlis. Ya. Jadi sebelum kita tutup, ada Pak Hairudin mungkin? Silakan Pak Hai. Halo Pak Hairudin. Hai. Pak Hairudin. Udah betul. Halo Pak Hairudin. Halo Pak Hai.
lagi nggak nyimak mungkin. Ya udah silakan Pak Dar di statement. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab itu sudah cukup karena untuk yang raise hand rata-rata tidak ada audionya. Kemudian untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di room chat sudah semuanya terjawab. Jadi untuk sesi ini saya akhiri. Sebelum kita tutup, kita minta kepada Pak Mukhlis untuk closing statement. Silakan Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian guru hebat se-Indonesia. Bahwa selama ini mungkin Bapak Ibu telah menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran daring yang kita dapatkan bersama di webinar-webinar. Ini adalah salah satu alternatif kita gunakan karena kita harus punya variasi pembelajaran, dan salah satu fitur yang sangat berguna di pembelajaran daring ini adalah di Render Forest ini ada 4 kelebihan dibandingkan aplikasi lainnya. Kalau misalkan aplikasi lain itu terpisah Bapak Ibu, bahkan sangat luar biasa di Sadar IG Kegiatan ini sebenarnya adalah materi workshop Bapak Ibu. Salah satu misalkan bahkan di website itu bisa dibuat workshop untuk video animasi, mungkin gini yang kita sering. Jadi jangan takut Bapak Ibu, silahkan mencoba sendiri, bereksplorasi sendiri. Banyak sekali fitur-fitur yang di dalam Render Forest yang bisa kita gunakan, semua free Bapak. Kemudian dari segi dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga materi malam ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada salah ucap atau tidak berkenan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pada malam hari ini sudah berakhir dengan closing statement dari Pak Mukhlis. Jadi sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mukhlis yang telah mau berbagi dengan kita terkait dengan ilmu yang sangat luar biasa. Kemudian terima kasih juga buat Direktorat SMK yang telah memfasilitasi kita room meeting ini. Kemudian terima kasih pula kepada rekan-rekan Sadar IG, rekan-rekan Kelor, rekan-rekan Lentora, Sultra Cerdas, dan lain-lain yang telah kerjasama untuk suksesnya kegiatan pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, masih ada di chat ini permintaan nomor kontak dari Pak Mukhlis. Jadi mungkin ada teman-teman yang tahu nomor kontaknya, bisa di-share di room chat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mengharapkan nomor kontak dari Pak Mukhlis, bersabar, nanti di